Jejak senyap yang bikin geger. Apa yang sebenarnya dilakukan Valen selama 2 tahun menghilang? Jawabannya tidak sesederhana yang kamu kira. Sebagai seorang reporter yang mengikuti perjalanan kontestan muda di kompetisi dangdut, saya harus jujur, jarang ada peserta yang menghilang lalu kembali dengan perubahan se-ekstrim ini. 2 tahun bukan waktu sebentar, apalagi untuk seorang remaja yang sedang membangun karir. Publik bertanya-tanya, Valen kemana? Latihan vokal atau sembunyi dari tugas sekolah? Ya siapa tahu keduanya bisa jadi benar. Yang pasti, keheningan Valen justru memunculkan gelombang spekulasi. Ada yang bilang ia sedang memperbaiki teknik pernafasan, ada yang menebak ia sibuk mengasah karakter panggung, bahkan ada yang bercanda bahwa Valen lagi nyicil cicilan keyboard dulu. Tapi yang jelas, ketika ia kembali, perubahan suaranya terasa lebih matang, lebih penuh tenaga, dan lebih bertenaga dari sebelumnya. Seperti mie instan tapi ditambah telur 2. Perubahan ini memicu satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi selama masa senyap itu? Dan itulah yang menjadi awal dari semua kehebohan ini. Akar cerita, anak Madura yang tidak main-main. Perjalanan luar biasa ini sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum panggung DA7. Dan disinilah rahasianya mulai terungkap. Dari sudut pandang jurnalis, cerita Valen bukanlah kisah instan yang tiba-tiba viral. Ia lahir dan tumbuh di Pamekasan, Madura, daerah yang dikenal dengan budaya kuat, karakter keras, dan komunitas yang saling mendukung. Dari kecil Valen sudah akrab dengan musik, bukan karena dipaksa, tapi karena memang rumahnya selalu dipenuhi suara. Keyboard menjadi teman sehari-harinya, meski awalnya ia main seperti anak kecil menggetuk-getuk meja saat bosan. Lama-lama ketukan itu berubah jadi melodi, dan melodi itu berubah jadi bakat. Yang membuat kisahnya menarik adalah perkembangan natural yang terasa jujur. Tidak ada cerita dramatis macam tiba-tiba menang audisi setelah ditolak 40 kali. Tidak, Valen berkembang dengan ritme sendiri, dan Madura jadi panggung pertamanya. Teman kampungnya sampai pernah bercanda, Valen kalau nyanyi di teras aja, para tetangga langsung buka jendela, bukan tutup. Suara bagus memang anugerah, tapi karakter kuat itu hasil tempaan panjang. Jejak DA5, masuk muda, keluar dengan pelajaran besar. Banyak yang tak tahu, DA5 justru menjadi titik balik yang membuka rahasia besar perkembangan Valen. Sebagai reporter yang hadir sejak masa DA5, saya ingat betul bagaimana Valen tampil sebagai salah satu peserta termuda. Waktu itu, banyak yang bilang dia punya potensi besar tapi masih seperti pedang yang belum diasah. Di panggung, ia sering terlihat gugup. Sesekali melirik juri, mungkin takut nada meleset atau lupa lirik. Hal yang sangat manusiawi. Namun, pengalaman itu menjadi bekal besar baginya. Ketika gugur, bukan hanya penonton yang kecewa, tapi Valen juga terlihat menahan perasaan. Ada juri yang berkata, potensimu besar, tapi kamu butuh waktu. Dan ternyata, itulah inti dari semuanya. Kekalahan itu bukan akhir, tapi awal dari jeda 2 tahun yang membawa perubahan masif. Beberapa penggemar bercanda bahwa mungkin Valen belajar menyanyi sambil bawa karung beras biar napas panjang, tapi siapa yang tahu? Yang pasti, DA5 menjadi fase di mana Valen menyadari bahwa untuk kembali, dia harus benar-benar siap. Misteri 2 tahun senyap. Apa yang dia sembunyikan? Inilah bagian yang paling banyak dibicarakan. 2 tahun yang hilang, 2 tahun yang penuh tanda tanya. Sebagai jurnalis, ini adalah bab yang paling membuat saya penasaran. Valen tidak benar-benar hilang, tapi ia tidak tampil di panggung besar. Tidak ada event besar, tidak ada video viral, tidak ada gosip besar. Yang ada hanyalah kabar samar bahwa ia fokus memperbaiki teknik vokalnya. Namun rumor yang beredar lebih menarik. Ada yang mengatakan ia sempat ragu untuk kembali ke dunia kompetisi. Ada pula yang menyebut ia sedang mempersiapkan image baru, lebih dewasa, lebih solid, lebih siap adu mental. Ada bahkan netizen yang bilang, Valen pasti lagi upgrade versi, kayak aplikasi yang maintenance 2 tahun. Bercanda, tapi tepat. 2 tahun itu menjadi ruang rahasia di mana ia mengumpulkan potongan-potongan puzzle kemampuan baru yang tak terlihat publik. Ketika kembali ke DA7, semua terasa berbeda. Ini bukan Valen lama, ini Valen dengan energi baru yang tak bisa disembunyikan lagi. Kembali di DA7, transformasi yang tak terduga. Saat Valen muncul kembali di DA7, publik langsung sadar,
Ini bukan Valen yang sama. Ketika saya meliput audisi DA7, saya sempat kaget melihat namanya muncul lagi. Tapi kejutan sebenarnya terjadi ketika ia mulai bernyanyi. Suaranya lebih bulat, vibranya lebih stabil, dan ekspresi panggungnya jauh lebih percaya diri. Seolah 2 tahun itu benar-benar memberinya ruang untuk jadi versi terbaik dari dirinya. Yang menarik, transformasi ini terjadi tanpa gimik berlebihan. Tidak ada drama tangis-tangisan, tidak ada cerita dulu saya disakiti dunia, tapi perubahannya terasa jelas. Bahkan beberapa juri terlihat mengangkat alis, mungkin berpikir, ini anak yang sama kan? Salah satu penonton di belakang saya sampai bilang, wih, upgrade-nya kayak HP baru rilis. Sebagai reporter, saya bisa mengatakan, Valen kembali bukan sekadar lebih baik, tapi lebih tak terduga. Dan di sinilah narasi rahasia besar mulai terasa relevan. Perubahan ini terlalu signifikan untuk dianggap kebetulan. Standing ovation, momen pematah keraguan. Dan semuanya pecah saat satu lagu mengubah segalanya. Ketika Valen membawakan lagu Orang Biasa, panggung DA7 berubah menjadi penegasan bahwa kerja keras memang tidak pernah bohong. Saya melihat juri-juri mengangguk sejak awal, lalu emosi itu memuncak ketika mereka bangkit berdiri. Standing ovation yang tidak sering terjadi di babak awal. Suara Valen terdengar lebih dewasa, lebih luas dan penuh rasa. Penonton pun bersorak, bukan hanya karena teknis bagus tapi karena mereka bisa merasakan perjalanan panjang di balik suaranya. Ada penonton yang bertepuk tangan sambil berkata, ini baru namanya comeback. Bahkan kameramen sempat senyum-senyum, hal yang langka. Momen ini menutup semua keraguan publik. Dari sudut pandang reporter, saya bisa menyimpulkan, inilah titik di mana rahasia besar 2 tahun itu terbayar. Tidak ada trik, tidak ada gimmick. Hanya transformasi yang nyata. Dukungan Madura, tenaga besar di balik perjalanan. Dan ternyata, kekuatan terbesar Valen bukan hanya suaranya. Saat saya meliput reaksi dari daerah asalnya, dukungan Madura benar-benar luar biasa. Bukan main-main, masyarakat di sana benar-benar kompak. Warung kopi memutar ulang penampilannya, grup WhatsApp ramai membahas voting. Bahkan ada yang bilang, pokoknya Valen harus tembus final, titik. Tidak hanya dukungan moral, tapi kebanggaan daerah yang sangat kuat. Ada seorang bapak-bapak yang sempat bilang ke saya, kalau Valen nyanyi di sini, ayam aja berhenti berkokok. Itu mungkin bercanda, tapi menggambarkan antusiasmenya. Dukungan ini membuat perjalanan Valen semakin terasa besar, karena ia bukan sekadar tampil untuk diri sendiri, tapi membawa harapan banyak orang. Dari sisi reporter, saya melihat betapa energi penonton daerah bisa menjadi modal penting seorang kontestan, dan pada Valen itu terasa sangat kuat. Penutup. Apa yang masih disimpan Valen? Jika 2 tahun bisa mengubah banyak hal, apa yang bisa dilakukan Valen dalam sisa kompetisi ini? Setelah mengikuti seluruh perjalanannya, saya bisa menyimpulkan rahasia terbesar Valen bukanlah skandal, bukan drama, bukan cerita sedih yang disembunyikan. Rahasianya adalah kerja keras yang tidak ia umumkan kemana-mana. Dalam dunia hiburan yang penuh gimmick, Valen justru memilih jalur sepi, dan itulah yang membuat comeback-nya terasa kuat. Sekarang dengan dukungan besar dari Madura dan peningkatan skill yang sangat signifikan, pertanyaannya bukan lagi bisakah Valen bertahan, tetapi sampai sejauh mana Valen akan melangkah. Yang jelas sebagai reporter saya akan terus mengikuti perjalanannya. Perubahan besar mungkin baru dimulai, dan apa yang terjadi berikutnya bisa saja lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan.